Air wiper saya campur sabun, sekarang malah macet, airnya nggak bisa keluar. Kira-kira gimana ya? Oh, Xenia 2018 Dolphy Vita itu ganti muffler racing kok meledak-ledak suaranya. Gimana sarannya? Hah? Kok kalau mobil udah 100.000 up, apa yang harus diperhatikan? Oke. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Double Lovers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Di video kali ini saya mau bahas stabil mesin mobil. Nah, Jonathan Tenda, Honda Freed keluar asap dari kap mesin, padahal udah ganti seal dan perpak mesin semua. Oke, asap itu lu cari ya sumber asapnya dari mana. Lu bilang udah ganti seal dan perpak, oke bagus. Cuman kan balik lagi, lu nggak tahu itu asap keluar dari mana. Cari tahu dulu tuh asapnya keluar dari mana. Masa iya bengkel kagak bisa sih, parah banget. Bawa ke bengkel sih bro, jangan lu bikin sendiri gitu loh. Siti Maulidina, kalau Brio ngelitik pas tarikan bawah kenapa ya? Terus tarikannya kurang kan? Kemarin pas ganti oli ada indikasi katanya rebes di bagian bawah. Ya, lu punya mobil dipelihara ya bro ya. Ada rebes di bagian bawah itu berbeda untuk ngelitik ya. Rebes di bagian bawah berarti ada yang bocor. Nah itu bocornya lu beresin. Ngelitik itu biasanya satu, bensin lu tidak sesuai oktannya. Dua, ya maybe mobil lu udah terlalu kotor karena lu pakai bensin yang BPJS dan itu kan kotor nih. Lu butuh tune up gitu loh. Biasanya sih kalau ngelitik dan tarikan kurang, tune up sih biasanya bisa ngeberesin semuanya ya untuk itu ya. Nah, balik lagi tapi transmisi lu apa nih? Manual atau matic? Maticnya masih bener apa kagak? Atau manualnya masih bener apa kagak? Itu kan juga harus dicek gitu loh. Kok saya punya Innova 2013, kemarin saya bawa ke Cirebon terus ke Pekalongan. Good, untuk mencapai 170 km harus membutuhkan jarak yang jauh baru terjangkau. Kira-kira problemnya apa? Innovanya bensin, diesel, kagak dikasih tahu. Terus lu bawa orang berapa banyak di dalamnya atau bawa beban berapa banyak di dalamnya juga nggak dikasih tahu. Gue nggak bisa ngejawab bro kalau ini bro. Maksudnya Innova bensin atau diesel itu satu ya kan, karena horsepower-nya berbeda. Bensin jauh di bawah daripada diesel ya kan. Nah, udah gitu isinya berapa banyak? Lu doang, lu sama keluarga sama bawaan atau bawaan doang nih gitu loh. Cuman kalau misalkan lu doang di dalam mobil, kita asumsi mau bensin mau diesel, 170 km per jam itu tidak susah ya menurut gue ya. Kalau misalkan susah ya berarti lu harus cek nih, apakah transmisinya bermasalah, apakah engine-nya bermasalah. Kalau transmisinya bermasalah, jadi tenaga dari engine ada, keluar ke transmisinya nggak bisa, ya kita beresin transmisinya. Kalau yang dari engine-nya nggak bisa, ya balik lagi, gua cek dulu tuh engine-nya kenapa. Informasinya tidak cukup banyak nih. Air wiper saya campur sabun, sekarang malah macet, airnya nggak bisa keluar. Kira-kira gimana ya? Kan gue sudah bilang, air wiper itu lu isi air biasa aja. Kalau mau lu isi cairan khusus wiper, silahkan. Kalau lu isi sabun, biasanya sabun itu dia meninggalkan residu ketika diselang-selang. Dia nge-sludge nih. Nge-sludge itu jadi kayak ada lendir lah di selang-selang. Nah, apa yang harus lu lakukan? Ya lu semprot arah kebalik. Jadi dari nozzle-nya lu semprot ke selangnya, ke si reservoirnya, ke si pompanya, itu lu semprot semua, lu bersihin dengan air bersih gitu loh. Itu baru bisa, karena emang itu udah pasti mampet sih di situ sih. Apalagi kalau lu isi sabunnya apa? Sabun colek. Makanya kan sabun colek. Karena sabun itu, ilmu sabun ada dua. Satu pakai lemak, yang satu pakai gliserin. Nah, yang boleh lu isi ke begini-begini itu biasanya yang pakai gliserin. Karena kenapa? Pakai gliserin itu tidak meninggalkan residu. Kalau lu isi yang lemak, udah pasti meninggalkan residu. Fat base ya. Kok Xenia 2018 Dolphy Vita itu ganti muffler racing kok meledak-ledak suaranya? Gimana sarannya? Hah? Lu ganti muffler racing, lu kepengen meledak-ledak nggak? Kalau misalkan lu nggak kepengen, ya nggak masalah. Lu mau bikin meledak-ledak sebenarnya ya sudah sih, nggak ada masalah juga sih kalau lu hobi. Kok maksudnya tanya saran tuh gimana sih? Mungkin dia nggak pengen meledak-ledak, tapi pengen... Oh, lu nggak kepengen meledak-ledak, kepengennya racing. Iya, berarti yang bikin knalpotnya salah gitu loh. Knalpot di Indonesia yang bikin itu harus bener. Dia gedenya harus bener, lekukannya harus bener, diameter luar dan dalamnya harus bener. Kalau nggak ya begini nih caranya nih. Begitu udah dipasang, kok begini ya? Nah, baru tahu lu. Bocor ngaruh juga, cuman bocor lebih ke suaranya ngebas dan pedes di mata kalau di samping mobil. Tapi kalau dia bilang suaranya meledak-ledak, biasanya yang dilakukan adalah dia ganti tuh. Kan misalnya ini Xenia ya, Xenia gue nggak tahu dia yang 3 silinder apa 4 silinder. Jadi dari 421 dia jadikan langsung 41, atau dari 41 dia gedein tuh jadi 42. Nah itu urusannya panjang tuh. Karena tidak segampang itu gitu loh. Tukang lasnya tinggal ngelas doang. Cuman kan maksudnya lu harus menghitung displacement-nya. Itunya berapa, di RPM berapa. Ya itu ribet lah. Nggak segampang itu lah intinya ya.
Pencerahan dong, pasang termostat apa enggak di timur DOHC? Nggak usah, lu cabut aja tuh termostat. Om, di remap buat apa kegunaannya? Apakah perlu? Remap itu untuk lu yang udah hobi kenceng. Biasanya mobil-mobil di remap itu untuk nambahin horsepower dan kepengen lebih kenceng, bukan lebih irit. Kok kalau Honda Jazz manual tarikan di bawah ngempos kenapa ya? Banyak hal. Tarikan di bawah ngempos bisa jadi lu butuh tune up atau bisa jadi si kopling, kampas kopling atau dekruk asnya yang butuh diganti. Jazz GD3 saat akselerasi injak gas langsung muncul bau gosong di dalam kabin. Itu penyebabnya dari mana? Baca artikel dari Katalik dan cara mengatasinya bagaimana? Oke, Honda beberapa jenis memang karakternya begitu. Ketika lu bejek, dia panas kan knalpotnya, dan knalpotnya itu dia jenis catnya yang waktu itu maybe menang tender di pabrik, itu jenis cat yang ketika kebakar di temperatur itu dia mengeluarkan bau hangus. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah ya, maksudnya emang itu desainnya begitu. Dari sisi engine, dari sisi engineeringnya nggak ada problem. Cuman lu kan terganggu kan di dalam. Nah, kalau lu terganggu di dalam, salah satu yang bisa lu lakukan adalah lu tutup tuh jalur masuk dari luar ke dalam, yaitu satu jalur flapnya, yang satu lagi di deket si expansion valve-nya atau ekspansinya di deket evaporator mobil, itu lu tutup tuh pakai dodol. Biasanya di situ lubang gede tuh. Nah, di situ lubang-lubang itu lu tutup, ya udaranya nggak masuk ke dalam, cuman bau gosongnya tetap gitu loh. Tapi balik lagi, bau gosong itu nggak ada masalah karena lu udah pakai mobil ini udah lama kan gitu loh. Jadi ya emang lu nggak enak aja di dalam mobil gitu kan. Mobil Hyundai Grand Avega kalau dipanasin terus digas, RPM langsung drop pas lepas gas. Problemnya apa ya kok ya? Digas nggak bisa langsam normal. Oke, itu kompresinya bro. Lu coba cek dulu tekanan kompresinya satu-satu karena biasanya itu kompresinya drop, makanya ketika si piston liner tidak terlumasi dengan baik dia drop kompresinya. Om Jazz GK5 BBM 111 normal nggak? Kalau nggak solusi dong. BBM 111, 112 sih normal sih ini sih. Kalau lu mau lebih irit lagi ya lu bawanya jangan lu bejek-bejek. Kok kalau mobil udah 100.000 up, apa yang harus diperhatikan? Oke, timing belt, timing chain, seal-seal, packing-packing, kemudian oli-oli yang lain kayak oli power steering, minyak rem, oli gardan, oli transmisi, oli gearbox, itu harus lu cekin semuanya dan lu ganti aja kalau perlu. Dan lu ganti bisa berkala kok, nggak usah satu kaligus gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.